hospital safety. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai keamanan rumah sakit ya, tindakan keamanan di rumah sakit yang terkait dengan kelistrikan atau hospital safety. Beberapa referensi yang saya gunakan ada di sini ya, tentu saja tambah satu lagi bukunya Aston ya, belum saya tulis. Oke. Jadi bahaya kelistrikan itu kita perlu perhatikan ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa otot kita itu akan berkontraksi apabila terukur atau mendapatkan potensial aksi. Nah, sedangkan kita tahu kalau di rumah sakit itu atau dimanapun gitu ya, banyak sekali hampir semua peralatan itu menggunakan listrik. Untuk di rumah sakit sendiri ya, peralatan yang menyangkut atau yang terkait dengan kelistrikan ini adalah ada diagnostik, ada terapeutik ya, ada life support gitu ya, ada peralatan monitoring, bahkan tempat tidur pasien pun akan merupakan satu peralatan listrik ya, karena biasanya tempat tidur pasien itu kan bisa dinaikkan, bisa diturunkan, itu menggunakan listrik. Nah, semua peralatan di atas itu berpotensi menyebabkan adanya sengatan listrik ya, yang menyebabkan istilahnya electrical shock atau kejut listrik. Nah, definisi electrical shock itu sendiri kalau dari buku Aston dikatakan bahwa electrical shock is an unwanted or unnecessary physiological response to current ya. Jadi bahasa Indonesianya ya, jadi kejut listrik itu merupakan respon fisiologis yang tidak diinginkan atau tidak perlu ya, karena adanya arus listrik tentunya ya. Nah, kejut listrik ini dapat mengakibatkan berbagai macam. Yang pertama adalah depolarisasi yang tidak diinginkan ya. Jadi depolarisasi itu ingat ya, itu kontraksi ya. Jadi saat terjadi polarisasi sel itu kontraksi. Kemudian bisa juga penguapan atau pengeringan sel, bisa juga cedera pada kulit ya. Biasanya berupa luka bakar ya. Nah, efek kejut listrik itu mulai dari rasa tidak nyaman, kemudian luka, bahkan sampai pada kematian. Ini terjadi jika jantung atau sistem pernafasan yang terkena ya. Jadi jantung dan sistem pernafasannya berkontraksi tidak terkendali. Nah, itu akan bisa menyebabkan kematian. Oke. Nah, faktor kerentanan, kira-kira keparahannya gitu ya, keparahannya dilihat dari mana? Pertama tentunya dari lamanya sengatan listrik ya. Oke, makin lama durasi sengatan makin rendah batas ambang arus ya, jadi thresholdnya makin rendah. Kemudian berat badan, ini makin berat ambang arusnya makin tinggi. Oke. Kemudian posisi sengatan ya, apakah di bawah kulit ya, atau di luar kulit gitu ya. Oke, jadi itu beberapa faktor kerentanan, tapi mungkin yang penting adalah dua hal ini, makroshock dan mikroshock. Jadi ini yang terkait dengan masuknya arus ya ke dalam tubuh ya. Jadi kejut listrik makro itu apabila listrik masuk pada eksternal tubuh ya, kalau kita megang terus kesetrum ya. Nah, hal ini ya, kalau hal ini terjadi maka arus itu melalui tubuh dan dia menyebar, tidak terkonsentrasi gitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih berbahaya yang disebut dengan kejut listrik mikro atau mikroshock. Ini berbahaya karena ini merupakan kejut listrik di mana titik arusnya itu memang ada di dalam tubuh ya. Jadi ini misalkan kita membedah pasien, kemudian menggunakan peralatan listrik dan peralatan tadi bocor ya, sehingga arus bisa masuk ke dalam mengenai jantung. Nah, ini lebih bahaya ya, karena langsung melewati jantung. Atau misalkan kateter ya, kateter pasien yang ada listriknya, ini bisa masuk. Nah, ini berbahaya. Oke.
Nah, ini efek fisiologis, ya, ini diambil dari buku Selva ya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ini contohnya adalah untuk listrik dengan frekuensi 50 Hz ya. Karena ini bukunya memang buku orang barat sana ya, di mana listriknya mempunyai frekuensi 60 Hz. Ini kira-kira seperti ini ya. Tidak terlalu berbeda sebenarnya karena kita pakai 50 Hz ya kan, bedanya cuma sedikit. Oke. Jadi ini beberapa, mungkin bisa dilihat lagi nanti ya habisnya. Nah, supaya tidak terjadi kejut listrik, itu yang paling penting di dalam rumah sakit itu dia harus menggunakan power busnya 3 saluran ya. Jadi ada fasa, netral, dan satu lagi grounding. Itu harus. Nah, kalau di rumah sakit umumnya yang black ya, kabel black itu untuk fasa, kemudian white itu untuk netral, dan kemudian green, hijau itu untuk grounding. Nah, peralatan yang tanpa terhubung dengan ground power bus itu sering disebut sebagai two wire plug ya. Jadi peralatannya tidak ada sambungan ke grounding. Nah, ini kalau dilihat di gambar ini ya adanya di gambar yang B ini ya. Oke. Ini two wire plug, jadi peralatan tidak terhubung dengan ground. Kemudian yang di bawah ini, ini peralatan yang terhubung dengan ground. Nah, sangat penting untuk pencegahan di sini adalah kita menggunakan yang C. Jadi kemungkinan pertamanya adalah, jadi jika pasien ya itu terhubung singkat dengan ujung fasa, ya. Nah, kemudian pasien menyentuh tanah, nah maka pasien tadi akan terkena aliran listrik. Ya. Oke. Bisa juga pasien menyentuh, tidak kena kabelnya gitu ya, tapi dia menyentuh chassis ya, chassis di wadahnya gitu ya. Jadi wadah dari komponen listriknya. Nah, dia juga akan bisa terkena sengatan listrik di situ ya. Oke. Kemudian jika kabel colokannya itu ya, kita pluggingnya itu terbalik antara fasa dan netral. Nah, dalam hal seperti ini pasien bisa juga akan terkena sengatan listrik. Ya, jadi misalkan biasanya itu kan wadahnya itu kan terhubung netral gitu ya. Oke, tapi kalau ujungnya terbalik ya, maka ketika pasien menyentuh chassisnya, wadahnya itu, nah dia akan sama aja menyentuh kabel fasa ya, sehingga dia bisa terkena aliran listrik. Ya. Oke. Nah, ini untuk peralatan yang tidak menggunakan grounding ya, dan antara fase dan netralnya itu terbalik ya. Kita plug-innya ke power line. Kemudian yang mungkin terjadi lagi adalah kabel fasa itu terhubung singkat dengan chassis ya. Jadi kabelnya ada yang mungkin terkelupas, kemudian nempel di chassis ya. Bahasa Indonesia mungkin box ya, box tapi ya dalam logam ya, dalam bentuk logam. Nah, seperti ini, maka jika pasien menyentuh chassisnya tadi, maka ya mau nggak mau listrik akan mengalir dari chassis ke ground melewati pasien gitu ya. Oke. Atau karena satu tangan terhubung bagian netral, terus kemudian tangannya menyentuh chassis ya, dia akan juga terkena aliran listrik. Oke. Kemudian yang kemungkinan terjadi lagi adalah jika kabel netral terhubung singkat ke chassis. Nah, sekarang gantian yang netralnya yang mungkin terkelupas kabelnya gitu ya, nempel di chassis. Nah seperti ini ya, maka listrik bisa terjadi aliran listrik jika
pasien, misalkan tentunya yang fasanya akan ke pasien karena mungkin ada treatment. Nah, jika pasien itu menyentuh chassis, maka akan terjadi aliran listrik. Oke. Nah, kalau peralatannya tadi adalah 3-wire plug, jadi sudah terhubung dengan grounding, maka kemungkinan terjadinya sengatan listrik lebih kecil ya. Kemungkinan terjadi ya hanya apabila pasien megang antara kabel fasa dan kabel netral, ya sudah ya. Oke. Atau kabel fasa pasien ya, jadi pasien megang 2 kabel, itu aja kemungkinan terjadinya ya. Yang satu fasa, satu netral, maka listriknya akan lewat dari fasa ke netral lewat pasien. Nah, itu yang akan terjadi ya. Nah, itu salah satu keamanan yang kita peroleh jika kita menggunakan grounding ya, 3-wire plug. Peralatannya menggunakan 3 plug, 3-wire plug, ada fasa, ada netral, kemudian ada grounding. Nah, namun demikian, meskipun kita menggunakan 3-wire plug, ada kemungkinan ada kegagalan pada kabel ground ya. Nah, kalau kegagalan pada kabel ground ya sudah sama aja. Kita akan menghadapi potensi makrosot yang sama dengan peralatan 2-wire plug tentu saja ya. Oke. Nah, beberapa peralatan pengaman atas potensi kejut listrik ini untuk mengatasi kegagalan sistem grounding atau pertanahan. Oke, yang pertama adalah pencegahannya ya, fuse ya, jadi sekrenya memang harus berfungsi dengan baik, kemudian pentanahannya harus bekerja dengan baik, kemudian dilengkapi dengan sistem isolasi daya ya, isolated power system, kemudian melindungi dari kemungkinan adanya kegagalan pentanahan ya, ini makanya sering harus dicek ini ya groundingnya. Kemudian di antaranya adalah penggunaan isolasi transformer, jadi kita menyalurkan listrik dari satu ke yang lain itu tidak pakai kabel gitu ya, tapi kita gunakan transformer ya, jadi tidak ada hubungan langsung listrik ya. Kalau pakai transformer kan kita terpisah ya, jadi menyambungkan listrik tapi melalui induksi gitu kan, jadi tidak langsung antar kabel gitu. Oke. Kemudian yang lainnya adalah pentanahan pada tiap pasien ICU harus dipisah ya, satu pentanahan untuk satu pasien ya. Kemudian penggunaan isolasi penguat ya, jadi penguatnya juga harus isolated ya. Kemudian penggunaan optocopper dan lain sebagainya ya. Jadi ini beberapa pencegahan keamanan yang mungkin Anda akan temukan kalau misalkan Anda bekerja di rumah sakit ya, sebagai electric biomedical engineering atau bahkan clinical engineering ya. Oke, beberapa peralatan yang mungkin digunakan ya, ini tidak berarti ini tidak digunakan di luar rumah sakit ya. Nah, akan digunakan juga di luar rumah sakit ya, tetapi karena bahasan kita adalah biomedical engineering ya, kita melihat semua peralatan ini dalam kerangka penggunaannya di rumah sakit. Oke, jadi yang pertama adalah ground fault circuit interrupter ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Oke, jadi peralatan yang digunakan untuk melindungi dari kemungkinan makroshock ya. Peralatan akan memutus kabel fasa, dalam bahasa Inggrisnya hot wire gitu ya, jika dia mendeteksi adanya arus yang lebih besar 20 mA selama 2 detik. Nah, oke, peralatan ini menggunakan kumparan ya. Oke, menggunakan kumparan dengan jumlah lilitan yang sama pada kabel fasa dan kabel netral. Oke. Jadi tidak ada menaikkan tegangan, tidak ada menurunkan tegangan ya. Ya, tetapi sama ya, hanya lilitannya punya arah yang berlawanan. Oke, jika tidak ada gangguan, maka arus antara
netral dan arus antara N ini maksudnya arus dari kawat netral, dan kemudian IH ini arus dari kawat yang hot ya, maksudnya yang berfasa ya. Jika tidak ada arus yang tidak ada gangguan, maka flux magnetik ya antara bagian kumparan yang di kabel fasa dan di bagian netral itu akan saling meniadakan ya, sehingga tidak terjadi induksi listrik ya, tidak tersensi ya. Sensing amplifier ini peningkat sensingnya ya, biar terbaca di sini. Nah, jika kabel fasa tersentuh manusia, maka IF itu akan terhubung ke ground ya, sehingga IN tidak lagi sama dengan IH, tapi IN sama dengan IH min IF ya. Oke, sehingga apa? Karena beda harusnya ya, sehingga akan timbul flux magnetik di coil, akan menginduksikan tekanan listrik yang dirasakan oleh ya, karena ada beda, kemudian harusnya berbeda ya, maka timbul flux magnetik yang dirasakan ya, adanya flux magnetik menghasilkan tegangan ya, kecil saja ya, tapi dirasakan oleh ini, dikuatkan ya, kemudian ini akan disambungkan dengan relay ya, sehingga akan kemudian langsung memutuskan relay ya. Nah, kondisi ini kondisi relay tiba-tiba mati. Karena apa? Karena adanya gangguan. Kemudian yang lain adalah isolation transformer ya. Jadi isolation transformer menyediakan pengamanan kedua terhadap kondisi listrik makro dari kabel ke fasa, dari kabel fasa maupun kabel ground. Nah, ini digunakan untuk mencegah adanya percikan api ya, saat misalkan kabelnya terjatuh menyentuh tanah gitu kan. Nah, misalkan kita pegang kabel, ada kabel fasa jatuh ke tanah, maka akan muncul percikan api. Nah, ini dicegah dengan adanya isolation transformer. Apa sih bahayanya? Bahayanya adalah kalau di rumah kita paling yang percikan api ya biasa saja gitu ya. Tetapi di rumah sakit itu ada ruangan-ruangan yang mempunyai kondisi di mana misalkan O2-nya berlebihan ya, atau kemudian adanya bahan anestetik ya, gas-gas yang digunakan yang mudah terbakar, sehingga percikan api yang kecil di tempat biasa itu akan menjadi bermasalah di ruangan-ruangan tersebut. Nah, meskipun demikian, kekuatan isolasi ini bisa berkurang saat kabel dari peralatan yang terhubung dengan keluaran isolator transformer itu membentuk capacitive stray dengan tanah. Nah, capacitive stray itu apa? Capacitive stray itu adalah besaran kapasitif gitu ya. Jadi seolah-olah kita mempunyai kapasitor ya, yang terbentuk dari mana? Terbentuk misalkan dari ada satu konduktor ya di rumah sakit ya, kemudian ada tanah kan, berarti kalau yang namanya kapasitif itu kan ada dua lempeng gitu ya, kalau secara realnya ada dua lempeng, kemudian ada isolasi. Nah, itu kan ada nilai kapasitansi yang ada di situ. Nah, di rumah sakit itu kan banyak kabel-kabel gitu ya, kabel-kabel konduktor. Nah, itu ada kemungkinan dia membentuk kapasitif stray atau kapasitif bayangan, ada nilai kapasitifnya dengan tanah ya. Nah, itu akan menjadi apa ya, akan mengurangi kekuatan isolasi ini. Nah, untuk mengatasi ini digunakan LIM line isolation monitor. Nah, ini bekerja dengan mengukur timbulnya arus bocor dan dilengkapi alarm yang memberi peringatan jika arus bocor mendekati 2-5 miliampere gitu ya. Jadi karena di rumah sakit itu sangat mungkin sensitif gitu ya, ada ruangan-ruangan yang sensitif dengan adanya percikan api tadi. Nah, maka isolation transformer tidak cukup
ya, sehingga harus ditambahkan lagi dengan line isolation monitor. Oke, kemudian ada lagi, ini receptacle tester, ini peralatan untuk mengecek, gitu ya, memeriksa kerusakan pada perkabelan, misalkan apakah polaritasnya terbalik, apakah terjadi hubung singkat, atau apakah terputus. Ya, nah ini mungkin kita perlu ya membeli alat ini kalau memang belum punya ya. Oke. Nah, ini contoh kasusnya adalah ya, jika perkabelan dan stop kontak, ini stop kontak saya artikan dari plug ya, bekerja normal, maka LED 1, LED 3 menyala sedangkan LED 2 mati. Oke, jika normal ya, jika normal maka LED 1 menyala, LED 3 menyala, kemudian LED 2 mati. Oke, ya kan ini ya, kita lihat ya, jadi ini dengan kawat hot ya, fase ya. Oke, nggak harus bisa lewat di sini. Dan ini tidak bisa lewat di sini ya, karena kan polaritasnya ya. Oke. Kemudian jika terhubung singkat, jadi hanya ini terhubung singkat dengan ground atau H ini terputus, maka semua LED akan mati. Ya, karena nggak ada arus yang lewat, ya kan? Kalau ini sudah terbuka atau terhubung singkat dengan ground, sudah tidak arus yang lewat. Oke. Kemudian jika terbalik ya, jadi kita nyolok minyak terbalik, plugnya itu ya antara hot dan netral, maka yang ini menyala dan yang ini mati. Ya. Jadi kita memanfaatkan sifat dari diode di sini ya. Oke. Nah ini adalah peralatan disebut dengan receptacle tester ya untuk melihat itu. Kemudian ada lagi electrical safety analyzer equipment ya, peralatan yang digunakan sama ya. Ini digunakan untuk memeriksa adanya arus bocor pada peralatan medis untuk mencegah bahaya kejut listrik. Nah, ini sama. Ini peralatannya, tesnya ya. Ini plugnya ya. Oke, maaf. Oke. Nah, untuk mengukur kebocoran kabel pentonakan dengan menukarkan ujung H dengan N ya, dengan mengukur posisi saklar S1 yang kebocorannya dengan, nah kita ubah nih posisinya, nah kita ubah lagi ya, untuk mengukur arus bocor pada pasien lead ya, atau pada ujung peralatan yang kena pasien gitu ya. Oke. Arus bocor antara lead dan pasien diukur saat S3-nya semacam ini ya, tetapi dia lebih banyak saklar untuk berbagai macam pilihan pengecekan gitu ya. Oke, ini contohnya ya, ini ekstrak tadi. Ya baik, terima kasih. Ini sedikit saja mengenai hal-hal yang mungkin perlu diketahui sebagai tambahan dari materi electrical jadi kelistrikan yang ada pada jantung ya, karena terkait dengan itu, yaitu electrical shock ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin akan ditemui kalau nanti bekerja di rumah sakit ya, sebagai clinical engineering atau clinical engineer atau medical engineer. Ini baik untuk materi ini sekian saja, sebagai tambahan saja saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.